Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kita berjumpa kembali dalam Efrata Diffusion. Hari ini akan kita renungkan satu tema, hidup yang kotor. Untuk menjaga kebersihan biasanya kita mandi 2 kali sehari. Bahkan di masa Covid seperti sekarang ini kita bisa mandi 3-4 kali sehari. Kalau kita tidak mandi, kita merasa gerah, rasanya tidak enak, badan terasa bau keringat. Berbeda dengan Amau Haji, pria ini dijuluki pria paling bau di dunia. Dia tidak mandi selama 67 tahun. Amau Haji berusia 87 tahun, berasal dari Deha, sebuah desa di Iran. Tubuh pria ini berlumuran kotoran, dan sepertinya kulitnya memiliki lapisan kotoran baru di atasnya. Haji punya alasan mengapa ia tidak mandi. Bukan karena tidak ada air, tapi karena Haji berkeyakinan dia akan sakit kalau mandi. Namun demikian pria ini minum 5 liter air setiap hari. Dia menggali tanah seperti kuburan yang dijadikan tempat tinggalnya. Sejak muda ia meninggalkan keluarga dan hidup seorang diri. Pria ini suka makan daging busuk, terutama daging hewan yang sudah mati. Anehnya, badannya kotor, tidak pernah mandi, tidur dalam tanah, kesukaannya daging busuk, umurnya panjang, 87 tahun. Tentu ini bukanlah ide yang bagus untuk mencapai umur yang panjang. Bisa jadi muncul berbagai gambaran dalam pikiran kita tentang kotornya tubuh Amau Haji yang tidak mandi selama 67 tahun. Namun betapa seringnya kita lupa memikirkan betapa kotornya hidup kita akibat dosa yang kita lakukan. Dalam usia yang kita miliki sekarang ini, kita tidak luput dari berbuat dosa. Entah dosa apa saja yang kita telah lakukan. Bisa jadi saking banyaknya kita pun tidak mengingatnya. Pernahkah terlintas di pikiran kita, kalau semua dosa yang kita perbuat ditampilkan di depan pasangan kita beserta anak-anak kita, seperti sebuah video di mana penontonnya anggota keluarga kita. Bagaimana kira-kira jantung kita? Tenang atau berdebar-debar? Bisa jadi kita sangat malu, harga diri kita hancur, pasangan kita dan anak-anak kita berontak. Namun sekotor apapun hidup kita, dosa apapun yang telah kita perbuat, Tuhan Yesus mau membasuhnya. Dia mau membersihkannya supaya kita tidak dipermalukan. Dia tidak membiarkan kotoran dosa melekat dalam hidup kita. Dia tidak membiarkan kita mengalami hukuman dosa. Firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mungkin ada di antara kita bertanya, bagaimana saya bisa dibersihkan dari dosa? Caranya, datang kepada Yesus, akui dosa yang telah kita perbuat, dan bertobat. Firman-Nya memberi jaminan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, jangan katakan, kepalang sudah berbuat dosa, jangan tanggung-tanggung, nikmati saja. Ingat, itu ide datangnya dari si jahat. Jangan terjerumus lebih dalam. Bila kita jatuh ke dalam dosa,
Jangan ambil jalan pintas bunuh diri karena takut menanggung malu. Jalan itulah yang dipilih Yudas, jalan yang tidak diperkenan Allah. Bila kita jatuh dalam dosa, larilah kepada Allah, jangan lari dari Allah. Datanglah mengaku dosa, anugerah pengampunan telah tersedia. Tangannya selalu terbuka menyambut kita. Marilah kita datang kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami bersyukur buat kasih Allah bagi kami. Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus kami dari hutang dosa kami. Kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan. Ingatkan kami akan anugerah Allah. Bila kami jatuh ke dalam dosa, ajarlah kami cepat datang kepada Tuhan, mengaku dosa, dan bertobat daripada semua dosa kami. Inilah seru kami Tuhan, inilah permohonan kami. Dan mohonlah anugerah-Mu sekali lagi bagi anak-anak-Mu yang sudah mendengar Efrata Devotion ini. Berkati hidup mereka, ingatkan mereka bahwa ada anugerah pengampunan bagi setiap dosa yang mereka juga sudah perbuat. Biarlah mereka juga boleh datang kepada Yesus, berlari cepat mengaku dosa kepada Tuhan. Terima kasih atas pengampunan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.